Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifah Aryani dengan NIM 2902050018 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang motivasi dalam organisasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh dosen Bapak Burhanuddin MPD. Arti penting motivasi. Karakteristik motivasi merupakan hal yang sangat penting dan merupakan perspektif dasar dari pendekatan historikal. Motivasi diartikan sebagai suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar memperoleh hasil atau tujuan yang diharapkan. Dalam lingkup organisasi, motivasi kerja atau work motivation merupakan tekanan psikologis dalam diri seorang yang menentukan arah perilakunya dalam organisasi, tingkat usahanya maupun tingkat ketahanannya dalam menghadapi hambatan-hambatan. Karyawan akan termotivasi untuk memberikan hasil kerja yang baik apabila dia memperoleh imbalan atau reward yang memadai seperti bonus, penghargaan, ekstra cuti, dan sebagainya. Tujuan organisasi tidaklah mungkin dicapai tanpa adanya komitmen yang bertahan lama dari para anggotanya. Pemahaman tentang motivasi perlu didasarkan pada asumsi bahwa motivasi adalah sebagai hal yang baik, sebagai penentu prestasi kerja, sebagai hal yang tidak pernah berhenti, dan sebagai alat pengukur hubungan pekerjaan dalam organisasi. Oleh karena itu, para manajer organisasi dituntut memiliki kemampuan memotivasi karyawannya, yaitu melalui pemahaman tentang teori-teori motivasi seperti misalnya teori kebutuhan atau needs teori, teori pengharapan atau ekspektasi teori, maupun teori keadilan, equity teori, dan teori-teori lainnya. Konsep dasar motivasi. Motivasi seringkali dipahami sama dengan kinerja atau performance. Hal ini timbul karena pemahaman terhadap pengertian motivasi yang diartikan sebagai suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar memperoleh hasil atau tujuan yang diharapkan. Padahal motivasi dan kinerja atau performance adalah hal yang sangat berbeda. Kinerja adalah evaluasi atas perilaku seseorang, sedangkan motivasi adalah salah satu elemen dari pengukuran kinerja. Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang termotivasi. Orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang, atau bisa juga dikatakan seorang melakukan pekerjaan yang merupakan hobinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah elemen-elemen di luar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi. Motivasi merupakan masalah yang kompleks di dalam organisasi, karena kebutuhan dan keinginan setiap anggota organisasi berbeda. Manajer organisasi atau perusahaan penting mengetahui apa yang menjadi motivasi para karyawan atau bawahannya, sebab faktor ini akan menentukan jalannya organisasi dalam pencapaian tujuan. Seperti telah disebutkan, motivasi bisa ditimbulkan oleh faktor internal atau faktor eksternal, tergantung dari mana suatu kegiatan dimulai. Berikut terdapat dua jenis motivasi, diantaranya yang pertama motivasi internal. Kebutuhan dan keinginan yang ada dalam diri seseorang akan menimbulkan motivasi internalnya. Kekuatan ini akan mempengaruhi pikirannya, yang selanjutnya akan mengarahkan perilaku orang tersebut. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang ingin memperoleh nilai A dalam ujiannya akan menentukan perilaku dia dalam memenuhi syarat kelulusannya. Setelah dia memikirkan dalam-dalam, perilakunya mungkin akan menjadi mahasiswa yang rajin kuliah, membuat catatan yang baik, belajar keras, membuat tugas makalah dengan baik, dan lain sebagainya. Yang kedua, motivasi eksternal.
Teori motivasi eksternal tidak mengabaikan teori motivasi internal, tetapi justru mengembangkannya. Teori motivasi eksternal menjelaskan kekuatan-kekuatan yang ada dalam individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstern yang dikendalikan oleh manajer, yang meliputi suasana kerja seperti gaji, kondisi kerja, dan kebijaksanaan perusahaan dan hubungan kerja, penghargaan, kenaikan pangkat dan tanggung jawab. Manajer perlu mengenal motivasi eksternal untuk mendapat tanggapan yang positif dari karyawannya. Tanggapan yang positif ini menunjukkan bahwa bawahannya sedang bekerja demi kemajuan organisasi. Berawal dari model hubungan manusia, Landy dan Becker membuat pengelompokan pendekatan teori motivasi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, teori kebutuhan. Teori ini memfokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan orang agar hidupnya dapat tercukupi. Menurut teori kebutuhan, seseorang mempunyai motivasi jika dia belum mencapai tingkat kepuasan tertentu dalam hidupnya. Kedua, teori keadilan merupakan teori motivasi kerja yang berdasarkan pada asumsi bahwa faktor utama dalam motivasi pekerjaan adalah motivasi individu atas keadilan dari penghargaan yang diterima. Yang ketiga, teori penguatan. Teori ini dikemukakan oleh B.F. Skinner yang menegaskan bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung akan diulang, sedangkan tingkah laku yang berkonsekuensi negatif cenderung tidak akan diulang. Teori penguatan dapat dipakai oleh manajer untuk mengubah tingkah laku bawahannya. Oleh karena itu, teori ini lazim disebut behavior modification. Yang keempat, teori penetapan sasaran atau goal setting theory merupakan teori proses motivasi yang fokusnya pada proses penetapan sasaran. Seseorang secara individu akan termotivasi apabila dia mempunyai kemampuan atau keterampilan untuk mencapai sasaran tertentu. Dan terakhir adalah teori harapan. Adalah teori yang mengemukakan bahwa motivasi merupakan akibat suatu hasil dari harapan seseorang. Dalam teori ini, individu yang bersangkutan memiliki anggapan bahwa tindakan yang dilakukannya akan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya. Kesimpulan, motivasi sangat diperlukan dalam organisasi karena berhubungan dengan usaha memberikan dorongan pada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemahaman tentang motivasi perlu didasarkan pada asumsi bahwa motivasi adalah sebagai hal yang baik, sebagai penentu prestasi kerja, sebagai hal yang tidak pernah berhenti, dan sebagai alat pengukur hubungan pekerjaan di dalam organisasi. Sekian pembahasan materi tentang motivasi dalam organisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.